Salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Salpe, hakikat dan makna liturgi suci dalam kehidupan gereja. Karya keselamatan dilaksanakan oleh Kristus. Allah menghendaki supaya semua manusia selamat dan mengenal kebenaran. Surat Rasul Paulus yang pertama kepada Timotius bab 2 ayat 4. Setelah ia pada zaman dahulu berulang kali dan dengan pelbagai cara bersabda kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Surat kepada jemaat Ibrani bab 1 ayat 1. Ketika genaplah waktunya, ia mengutus putranya, sabda ia menjadi daging dan diurapi Roh Kudus, untuk mewartakan kabar gembira kepada kaum miskin, untuk menyembuhkan mereka yang remuk redam hatinya, sebagai tabib jasmani dan rohani, pengantara Allah dan manusia. Sebab dalam kesatuan pribadi, sabda kodrat kemanusiaannya menjadi upaya keselamatan kita. Oleh karena itu, dalam Kristus, pendamaian kita mencapai puncak kesempurnaannya, dan kita dapat melaksanakan ibadat ilahi secara penuh. Adapun karya penebusan umat manusia dan pemulihan Allah yang sempurna itu telah diawali dengan karya agung Allah di tengah umat perjanjian lama. Karya itu diselesaikan oleh Kristus Tuhan, terutama dengan misteri Paskah, sengsaranya yang suci, kebangkitannya dari alam maut, dan kenaikannya dalam kemuliaan. Dengan misteri itu, Kristus menghancurkan maut kita dengan wafatnya dan membangun kembali hidup kita dengan kebangkitannya. Sebab dari lambung Kristus yang beradu di salib muncullah sakramen seluruh gereja yang mengagumkan. Karya keselamatan yang dilestarikan oleh gereja terlaksana dalam liturgi. Oleh karena itu, seperti Kristus diutus oleh Bapa, begitu pula ia mengutus para rasul yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka itu diutus bukan hanya untuk mewartakan Injil kepada semua makhluk dan memberitakan bahwa Putra Allah dengan wafat dan kebangkitannya telah membebaskan kita dari kuasa setan dan maut dan telah memindahkan kita ke kerajaan Bapa, melainkan juga untuk mewujudkan karya keselamatan yang mereka wartakan itu melalui korban dan sakramen-sakramen sebagai pusat seluruh hidup liturgis. Demikian pula melalui baptis, orang-orang dimasukkan ke dalam misteri Paskah Kristus. Mereka mati, dikuburkan, dan dibangkitkan bersama Dia. Mereka menerima roh pengangkatan menjadi putra, dan dalam roh itu kita berseru, Aba, Bapa. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 8 ayat 15. Demikianlah mereka menjadi penyembah sejati yang dicari oleh Bapa. Begitu pula setiap kali mereka makan perjamuan Tuhan, mereka mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang. Oleh karena itu, pada hari Pentakosta, ketika gereja tampil di depan dunia, mereka yang menerima amanat Petrus dibaptis, dan mereka bertekun dalam ajaran para rasul, serta selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa, sambil memuji Allah, dan mereka disukai seluruh rakyat. Kisah para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Sejak itu, gereja tidak pernah lalai mengadakan pertemuan untuk merayakan misteri Paskah. Di situ mereka membaca apa yang tercantum tentang Dia dalam seluruh kitab suci. Injil Lukas bab 24 ayat 27. Mereka merayakan Ekaristi yang menghadirkan kemenangan dan kejayaannya atas maut, dan sekaligus mengucap syukur kepada Allah atas kurnia-Nya yang tidak terkatakan. Surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus bab 9 ayat 15. Dalam Kristus Yesus untuk memuji keagungannya. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 1 ayat 12. Dengan kekuatan Roh Kudus. Kehadiran Kristus dalam liturgi
Untuk melaksanakan karya sebesar itu, Kristus selalu mendampingi gerejanya, terutama dalam kegiatan-kegiatan liturgis. Ia hadir dalam korban misa, baik dalam pribadi pelayan, karena yang sekarang mempersembahkan diri melalui pelayanan iman, sama saja dengan dia yang ketika itu mengorbankan diri di kayu salib, maupun terutama dalam yang kedua, rupa Ekaristi. Dengan kekuatannya ia hadir dalam sakramen-sakramen sedemikian rupa, sehingga bila ada orang yang membaptis, Kristus sendirilah yang membaptis. Ia hadir dalam sabdanya, sebab ia sendiri bersabda, bila kitab suci dibacakan dalam gereja, akhirnya ia hadir. Sementara gereja memohon dan bermazmur, karena ia sendiri berjanji, bila 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, disitulah aku berada di antara mereka. Injil Matius bab 18 ayat 20. Memang sungguh dalam karya seagung itu saat Allah dimuliakan secara sempurna dan manusia dikuduskan. Kristus selalu menggabungkan gereja, mempelainya yang amat terkasih, dengan dirinya, gereja yang berseru kepada Tuhannya dan melalui dia berbakti kepada Bapa yang kekal. Maka memang sewajarnya juga liturgi dipandang bagaikan pelaksanaan tugas imamat Yesus Kristus. Di situ pengudusan manusia dilambangkan dengan tanda-tanda lahir serta dilaksanakan dengan cara yang khas bagi masing-masing. Di situ pula dilaksanakan ibadat umum yang seutuhnya oleh tubuh mistik Yesus Kristus, yakni kepala beserta para anggotanya. Oleh karena itu, setiap perayaan liturgis sebagai karya Kristus Sang Iman serta tubuhnya yakni gereja merupakan kegiatan suci yang sangat istimewa. Tidak ada tindakan gereja lainnya yang menandingi daya tampaknya dengan dasar yang sama serta dalam tingkatan yang sama. Liturgi di dunia ini dan liturgi di surga. Dalam liturgi di dunia ini kita ikut mencicipi liturgi surgawi yang dirayakan di kota suci Yerusalem, tujuan peziarahan kita. Di sana Kristus duduk di sisi kanan Allah sebagai pelayan tempat tersuci dan kemah yang sejati. Bersama dengan segenap bala tentara surgawi, kita melambungkan kidung kemuliaan kepada Tuhan. Sementara menghormati dan mengenangkan para kudus, kita berharap akan ikut serta dalam persekutuan dengan mereka. Kita melambangkan atau kita mendambakan Tuhan kita Yesus Kristus, penyelamat kita, sampai Ia sendiri hidup kita akan tampak dan kita akan nampak bersama dengannya dalam kemuliaan. Liturgi bukan satu-satunya kegiatan gereja. Liturgi suci tidak mencakup seluruh kegiatan gereja, sebab sebelum manusia dapat mengikuti liturgi, ia perlu dipanggil untuk beriman dan bertobat. Bagaimana mereka akan berseru kepada Dia yang tidak mereka imani? Atau bagaimana mereka akan mengimaninya bila mereka tidak mendengar tentang Dia? Dan bagaimana mereka akan mendengar bila tidak ada pewarta? Lalu bagaimana mereka akan mewartakan kalau tidak diutus? Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 10 ayat 14 sampai 15. Oleh karena itu gereja mewartakan berita keselamatan kepada kaum tak beriman, supaya semua orang mengenal satu-satunya Allah yang sejati dan Yesus Kristus yang diutusnya, lalu bertobat dari jalan hidup mereka seraya menjalankan ulah tapa. Tetapi kepada umat beriman pun gereja selalu wajib mewartakan iman dan pertobatan. Selain itu, harus menyiapkan mereka untuk menerima sakramen-sakramen, mengajar mereka mengamalkan segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Kristus, dan mendorong mereka untuk menjalankan semua amal, cinta kasih, kesalehan, dan kerasulan. Berkat karya-karya itu akan menjadi jelas bahwa kaum beriman Kristiani memang bukan dari dunia ini, melainkan menjadi terang dunia dan memuliakan Bapa di hadapan orang-orang. Salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Salve.